Bismillahirrahmanirrahim. Banyak terjadi di mana-mana ketika mengadakan tahlilan dan ada yang mengeluhkan punya hutang di sana sini. Maka bagaimana solusinya? Dan yang benar itu seperti apa sih? Sebenarnya ketika orang tua kita udah wafat atau anggota keluarga kita udah wafat, kita itu bisa melakukan dua hal yang bisa memberikan hal yang baik buat mereka, buat almarhum. Yang pertama, mendoakan sebanyak-banyaknya. Jadi kita doakan setiap harinya, kirim Fatihah, kemudian begitupun dengan tahlil itu juga ngirim doa sama mereka. Kemudian yang kedua, itu mensedekahkan dengan meniatkan pahala sedekahnya buat almarhum. Maka apa yang kita keluarkan ketika bertahlil, mau hari ke-1 sampai hari ke-7, 40 harinya, 100 hari, 1000 hari, kita niatkan buat almarhum. Dan ini tidak ada batas waktunya. Misalnya di hari ke-10 kita mau mengeluarkan sedekah buat almarhum, dapat sebulan kita mau mengeluarkan sedekah buat almarhum, sampai aja itu pahala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Kalau sudah wafat seorang manusia itu akan terputus semua amalnya kecuali 3. Jadi kalau orang sudah wafat terputus semua amalnya kecuali 3. Apa itu sedekah jariyah? Yang pertama sedekah jariyah. Maka apa yang kita sedekahkan buat almarhum itu sampai kepada mereka. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin sholih yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi kita mengirimkan doa buat mereka sampai kepada mereka. Kita mengirim tahlil buat mereka sampai kepada mereka. Fatihah yang kita bacakan untuk mereka sampai kepada mereka. Dan apa yang kita keluarkan di waktu tahlil itu pun sampai pahalanya kepada mereka. Dan tahlil yang seperti ini pun ada beberapa syaratnya ya. Kalau mau mengadakan tahlil, yang pertama, uang tahlilnya itu bukan dari uang haram. Jelas ya, kalau uang haram nggak sampai ke almarhum pahalanya, karena menggunakan dengan uang yang haram. Yang kedua, bukan dari uang warisan, karena yang namanya warisan itu hak untuk semua keluarga, kecuali keluarga sepakat bahwasanya untuk mengadakan tahlilan selamatan buat almarhum orang tuanya menggunakan harta warisan, semuanya rela, semuanya ridho, maka boleh-boleh aja. Dan yang ketiga, bukan dari hutang. Tahlil itu nggak wajib. Bukan pas ketika kita mau bertahlil, kita ngundang sana sini, kemudian karena kekurangan uang atau kesulitan perekonomian, akhirnya pun berhutang ke sana sini. Ada juga yang sampai bertahlil hari ke-1 sampai hari ke-7, bahkan di hari ke-3, hari ke-7 ada masih berkat, udah makan, ngasih berkat lagi, setiap harinya ngasih makan. Dan akhirnya ada beberapa orang yang di kalangan orang miskin atau yang fakir miskin, mereka memilih untuk berhutang untuk mengadakan tahlil orang tuanya atau anggota keluarganya. Nah, yang seperti ini tidak dibolehkan ya. Jangan memaksakan keadaan. Loh, bagaimana kalau seandainya di wilayah saya udah seperti itu? Saya malu kalau seandainya yang lain tetangga saya ketika bertahlil hari 1 sampai hari ke-7 nasi setiap hari diberikan kepada orang yang bertahlil. Sedangkan saya bagaimana kalau saya tidak mengadakan tahlil atau saya tidak memberikan nasi, diomongin sama tetangga sana sini. Nah, di sini solusinya itu sebaiknya ketua kifayah atau kepala RT, ketua RT setempat mengadakan rapat bersama. Kalaupun mengadakan tahlilan itu tidak diwajibkan nasi, atau hanya sekedar kue, semampunya anggota masyarakatnya, semampunya masyarakat. Karena kebanyakan orang-orang yang bertahlil dengan mengeluarkan nasi setiap hari, kebanyakan daripada mereka yang dari golongan miskin ke bawah, miskin dan fakir miskin, mereka akhirnya memilih untuk berhutang karena udah ada di kampungnya dia seperti itu. Nah, seperti ini memberatkan, udah kesusahan, ditimpa musibah, orang tuanya wafat, anggota keluarganya wafat, masih berhutang ke sana sini. Orang yang nyumbang pun tidak menutup dari utangnya dia. Kan kasihan kalau seperti ini. Maka ayolah ketua RT, ketua kifayah duduk bersama, memberikan pengertian kepada masyarakat, gak diwajibkan nasi. Jadi kalau bisa wajibkan kue aja, kecuali bagi orang yang mampu mau memberikan lebih
ya nggak masalah. Toh sedekahnya dia juga buat orang tuanya. Kalau orang sudah jutawan, ibaratkan orang kaya, dia mau mengeluarkan lebih untuk tahlilan, orang tuanya mau ngundang sampai 1.000 orang, 2.000 orang sekampung, bahkan memberikan bingkisan yang sangat mewah, melebihi daripada orang lainnya, ya silahkan saja, sesuai kemampuan. Toh pahalanya itu juga kembali kepada orang tua. Nah, yang dikeluarkan seperti ini nih, sedekahkan, hadiahkan pahalanya buat almarhum. Bagi orang fakir miskin atau yang kurang mampu, jangan memaksakan keadaan, semampunya saja. Dan alangkah baiknya ayo ketua RT, ayo ketua kifayah mengadakan perkumpulan dengan masyarakat supaya tidak membebankan kepada masyarakat. Duduk bersama, mewajibkan hanya kue saja, nggak boleh selain kue, atau seadanya kayak gitu, nggak harus nasi, nggak wajib nasi. Ayo duduk bersama biar masyarakat merasa nyaman semuanya, tidak merasa terbebani. Jadi kalau sudah tidak terbebani, kemudian ikhlas mengeluarkan sebagian harta untuk almarhum, mengadakan tahlil dan doa bersama, maka semakin baik pula ke depannya, baik buat anggota keluarga ataupun buat almarhum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.